Wow, ternyata segini biaya sekali survei, pantas Anies Baswedan tak pernah berada di posisi teratas. Ternyata ini harga survei, pantas Anies tak pernah di atas. Luar biasa ya. Artinya kalau tidak punya backup dana yang besar, tidak bisa bekerja sama dengan lembaga survei, jangan harap surveinya akan bagus. Mungkin begitu pesannya, tapi saya nggak ngerti juga, masa sih survei begitu ya. Kan banyak juga yang kemudian merasa aneh, merasa janggal gitu. Kok bisa misalkan Ganjar Pranowo yang kalau diuraikan prestasinya hampir semua orang kesulitan memunculkan apa prestasi Ganjar Pranowo. Nah, tapi ketika kita bicara elektabilitas kok selalu mentereng di nomor 1 terus. Itu kan tidak ada relevan, tidak ada benang merah antara hasil survei dengan apa yang terjadi di lapangan. Tinggal bagaimana masyarakat melihatnya hari ini. Ini alamiah, genuine gitu, ataukah pesanan kemasan, itu tetap bisa kita bedakan gitu. Anda menjagokan seseorang yang tidak pernah nomor 1 surveinya, kan kira-kira begitu. Padahal survei nomor 1 itu either Ganjar atau Prabowo Subianto. Ganjar, Prabowo, bahkan ada yang mengatakan bahwa 6 bulan terakhir itu sudah tidak berubah lagi, fix Ganjar nomor 1. Nah, masalahnya adalah this is betul-betul survei yang benar ya, atau survei yang kemudian ada bohirnya yang kemudian mengarah kepada satu calon. Nah ini kan, this is our question, the common question for everybody, untuk melihat apakah memang survei itu genuine atau tidak. Kita rakyat ketika kita ingin memilih sebetulnya jauh lebih mudah, yang itu semua abaikan saja, lihat saja track recordnya. Nah, mudah sekali gitu track record hari ini melihatnya. Gimana? Googling aja gitu. Track record Anies Baswedan, track record Ganjar Pranowo, track record Prabowo misalnya. Itu langsung muncul bisa 10-20 artikel yang bisa menjelaskan. Buka aja satu-satu, nanti bandingkan. Itu mudah, nanti kita bisa menentukan mana yang harus kita pilih, mana yang pro rakyat. Lebih konkret kalau itu ya. Real. Siapa yang bayar sih survei ini? Kan survei ini sekali survei aja Bang 300 sampai 1 miliar saya kira tambahnya. Jika lembaga tersebut melakukan survei sekitar 10 kali, maka akan memerlukan biaya kurang lebih 10 miliar dan tidak mungkin gratis. Kalau 10 kali survei 10 miliar, mereka kan nggak mungkin membuat survei ini gratis. Oleh karena itu, kalau saya sebenarnya sekali-sekali kita terobos calon presiden, kita nggak usah pakai survei pungkasnya. Karena itu, selalu saja kadang-kadang survei itu dia juga campaign manager, katanya survei di tangan kanan, kemudian campaign manager di tangan kiri gitu, kira-kira begitu. Jadi dua-duanya mereka lakukan. Karena itu jangan heran kalau surveinya pasti tidak akan seobjektif-objektifnya meneropong realitas adanya, tapi ya mungkin sedikit di Pengamat politik Refli Harun menyebut bahwa berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang diklaim kredibel, Anies Baswedan tidak pernah menduduki posisi teratas. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menduduki posisi 3 besar dengan nomor 1 antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies tidak pernah nomor 1, dia paling 3 besar. Jadi nomor 1-nya itu bergantian antara Ganjar sama Prabowo, ucap Refli Harun. Politikus senior Nasdem Zulfan Lindan pun menanggapi keresahan Refli Harun terkait hasil survei Anies Baswedan. Ketika berbincang dengan Refli Harun, Zulfan Lindan mengatakan bahwa pendanaan dari lembaga survei tersebut tidak diketahui karena satu survei saja bisa memakan dana 300 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Sampai hari ini selalu Ganjar nomor 1 kan, Anies gak pernah nomor 2, juga nomor 3. Kita nggak tahu nih survei ini, ucap Zulfan yang dikutip dari YouTube Refli Harun Rabu 26 Oktober. Ya kayak Pak Refli bilang tadi, ini siapa kan declare. Siapa yang bayar sih survei ini? Kan survei ini sekali survei aja bangsa 300 sampai 1 miliar rupiah, saya kira. Tambahnya, jika lembaga-lembaga tersebut melakukan survei sekitar 10 kali, maka akan memerlukan biaya kurang lebih 10 miliar rupiah. Dan ini tidak mungkin gratis. Kalau 10 kali survei 10 miliar, mereka kan gak mungkin membuat survei ini gratis. Oleh karena itu, kalau saya sebenarnya sekali-kali kita terobos calon presiden kita gak usah pakai survei. Pungkasnya,